Istilahnya kan kalau sprint sekali saja Anda melakukan kesalahan, 90% itu gagal. Tapi kalau maraton, Anda mungkin sekali-sekali bisa ketinggalan 5-10 meter, bahkan mungkin 20 meter. Tapi seiring waktu Anda menemukan ritme berlari Anda yang baik, biasanya Anda bisa menang. Dan lihat saja, kalau maraton orang itu biasanya tidak terburu-buru, tidak sama ketika lagi sprint. Jadi filosofi ini penting untuk Anda pahami. YouTube bukan sprint, tapi maraton. Mulai dari nol, ngonten sampai goal. Ada 10 pertanyaan basic yang sering muncul di benak para YouTuber pemula saat akan memulai membangun channel YouTube. Apakah itu? Pertama, aku harus mulai dari mana kalau mau jadi YouTuber? Kedua, apa niche atau tema yang paling cocok untuk aku? Ketiga, harus pakai kamera mahal nggak sih? Keempat, berapa kali harus upload video biar bisa berkembang? Kelima, gimana caranya bikin thumbnail yang menarik? Keenam, apa yang bikin video aku bisa direkomendasikan YouTube? Ketujuh, perlu edit video sendiri atau bisa langsung upload aja? Kedelapan, berapa subscriber yang dibutuhkan biar bisa dapat uang? Kesembilan, gimana cara ngelawan rasa malu ngomong di depan kamera? 10. Kalau gagal, apa masih bisa lanjut? 10 pertanyaan ini apakah ada yang sedang Anda tanyakan? Kalau iya, silakan ikuti penjelasan selanjutnya. Langsung saja kita mulai dari poin yang pertama. Aku harus mulai dari mana kalau mau jadi YouTuber? Ini pertanyaan klasik, ini pertanyaan basic yang mencerminkan kebingungan awal ketika kita mau jadi YouTuber. Jawaban yang sebenarnya mencakup hal ini, tentu yang pertama kita harus menentukan niche. Kenapa? Karena niche ini akan membuat arah perjalanan kita dalam menjadi YouTuber itu jadi terarah. Karena kita punya panduan. Niche ini akan membuat kita juga lebih mudah untuk menyusun materi-materi yang tentunya secara sistematik berkaitan satu dengan yang lainnya, tidak keluar arah, dan ini membuat penonton-penonton kita itu jadi penonton yang setia karena mereka berada di channel yang mereka inginkan, yang membahas satu topik yang mereka inginkan. Tetapi sematang apapun persiapan Anda dalam hal niche, tentu harus dimulai dengan membuat akun dan dilanjutkan dengan produksi konten dengan alat yang ada. Ini merupakan bagian yang seringkali dianggap sesuatu yang biasa, padahal sebenarnya tanpa Anda membuat akun, sama saja Anda sudah ada di arena pertandingan tetapi Anda tidak melakukan start, maka Anda tidak akan pernah mencapai finish. Soal nanti Anda ada di finish dalam urutan keberapa itu soal belakangan. Yang penting mulailah dan mulai produksi konten dengan alat yang ada. Jangan tunggu Anda punya persiapan yang matang, karena rata-rata video awal itu selalu diawali dengan video pembelajaran. Yang kedua, apa niche atau tema yang paling cocok untuk aku? Tentu banyak pemula bingung memilih topik. Jawabannya sebenarnya sangat sederhana. Tentu untuk niche ini penting harus berkaitan dengan passion, skill, dan market demand. Pertama, kalau kita buat video tanpa kita ada passion di dalamnya, terkadang memang bisa viral, tapi biasanya hanya satu video itu, karena itu hanya secara kebetulan. Untuk melanjutkan pasti Anda akan kebingungan dan sudah dipastikan Anda tidak akan sanggup, karena itu bukan passion Anda. Yang kedua juga berkaitan dengan skill dalam nge-YouTube itu memang beda juga dengan skill dalam kehidupan sehari-hari. Contoh, ketika Anda mampu bermain gitar dengan baik, ini kan bisa Anda jadikan nice dalam video Anda. Anda mengupload video-video cara bermain gitar yang benar, cara banyak hal Anda pelajari tentang nice Anda itu. Manfaatkan skill yang sudah Anda miliki untuk Anda tuangkan dalam bentuk konten, dan itu pasti akan jadi menarik. Dan yang ketiga ini berkaitan dengan market demand. Apakah video ini yang akan saya buat ini diminati penonton? Cara sederhananya, Anda cukup lakukan riset.
Anda cari di YouTube, apakah ada yang mengupload video tutorial cara main gitar yang baik, atau mengupload video tentang bermain gitar yang benar. Pokoknya hal-hal yang berkaitan dengan gitar. Nah, kalau Anda menemukan dan apalagi Anda lihat di dalamnya, wah banyak yang nonton, sebenarnya itu sudah menandakan cocok untuk Anda jadikan nice video Anda. Yang ketiga, harus pakai kamera mahal nggak sih? Umum memang ditanyakan oleh orang yang takut modal awal itu tinggi. Tapi jawaban yang paling sederhana adalah sebenarnya mulai saja. Mulai dengan HP yang Anda miliki. Yang penting kontennya menarik dan ya setidaknya audionya jelas. Memang ini berproses. Saya pun sendiri dalam produksi video, salah satu tantangan saya itu audio. Dan juga ya saya tidak berani menampilkan wajah. Tetapi paling tidak dengan pengalaman saya sebelumnya di channel saya yang satu, itu sudah mulai berkembang dan itulah yang sebenarnya mau saya bagikan. Jangan pernah menunggu Anda itu siap semua secara peralatan, termasuk dalamnya kamera yang mahal, alat-alat yang pendukung yang mahal, termasuk studio. Tidak, harus berani mulai dari apa yang Anda miliki. Yang keempat, berapa kali harus upload video biar bisa berkembang? Pertanyaan ini memang berkaitan dengan konsistensi. Jawaban yang paling sederhana adalah ya minimal 1 kali dalam seminggu. Tapi harus konsisten. Kenapa? Karena konsistensi ini lebih penting dari sekedar frekuensi. Frekuensi upload Anda mungkin dalam sehari ini bisa sampai 5 video. Ya wah, sudah terlalu hebat. Tapi ujung-ujungnya 5 video Anda kehabisan topik, akhirnya Anda nggak upload dalam minggu berikutnya, 2 minggu berikutnya, 3 minggu berikutnya. Mending Anda susun aja jadwal, jangan buru-buru. Jangan berpikir, oh setelah saya produksi 5 video dalam sehari kan itu kenapa tidak langsung di-upload semua. Terkadang itu justru jadi bumerang. Karena apa? Ketika Anda upload 5 dan kemudian 5-nya tidak dapatkan views yang memuaskan, pasti Anda akan kecewa. Padahal sederhananya kan, apalagi akun Anda baru, coba Anda mulai upload 1 tiap minggu, 1 lagi tiap minggu. Biarkan itu berproses sambil dimana YouTube lagi mempelajari channel Anda. Channel Anda ini sebenarnya nice-nya apa, channel Anda ini sebenarnya membahas tentang topik apa, dan YouTube akan mulai merekomendasikan ke orang-orang yang cocok dengan channel Anda. Maka Anda harus sadar itu butuh waktu. Ketika Anda konsisten setidaknya 1 kali dalam seminggu, itu akan berproses dan Anda juga akan bisa menikmati proses. Dan YouTube juga sudah mulai merekomendasikan ke orang-orang yang tepat sehingga channel Anda itu bisa berkembang. Kelima, gimana caranya bikin thumbnail yang menarik? Memang visual itu penting, apalagi dalam hal ini thumbnail. Jawaban bisa mengarah ke tools gratis ya, seperti Canva, serta juga prinsip desain dasar. Kontras, ekspresi wajah, teks besar itu penting diperhatikan. Tapi kan sederhananya untuk sekarang ya, para YouTuber pemula, Anda juga sebenarnya bisa memanfaatkan AI untuk membuat thumbnail yang menarik. Bagaimana pentingnya Anda menyusun materi untuk video Anda, segitu juga penting untuk thumbnail. Karena sebaik apapun isi video Anda, kalau orang tidak klik, itu akan sia-sia. Dan yang membuat orang itu paling cepat klik itu adalah ketika melihat thumbnail. Apa yang bikin video aku bisa direkomendasikan YouTube? Ini soal algoritma. Kualitas retention atau waktu tonton itu merupakan bagian penting, dan ini tentunya bisa Anda dapatkan apabila Anda bisa membuat video yang menarik dari awal bahkan sampai selesai. Yang saya mau katakan dalam hal ini, tentu untuk pemula ini jangan dulu Anda langsung berharap Anda akan mendapatkan seperti para YouTuber yang sudah sukses. Tentu ini butuh pelatihan, butuh pembiasaan, dan seiring waktu Anda akan menemukan konsep yang cocok sesuai dengan channel Anda yang membuat retention ini akan mengalami peningkatan dalam kualitas. Begitu juga dengan thumbnail. Thumbnail ini sangat mempengaruhi video Anda direkomendasikan, dan saya rasa itu sudah saya bahas di poin-poin sebelumnya. Dan yang selanjutnya ini engagement, like, comment, share, ini sangat penting. Usahakan Anda membuat video itu dengan menyajikan info-info yang terpercaya yang membuat orang-orang itu mau untuk like video Anda. Komen, ketika ada komen
harus berusaha untuk membalas. Salah satu bagian penting dalam pengalaman saya ketika membangun channel dari awal yaitu membalas komentar. Sehingga ada subscriber saya mengatakan bahwa saya adalah tipe YouTuber yang komunikatif. Ya iya, kan saya banyak keterbatasan. Saya bukan orang yang terkenal, maka saya harus menutupi itu dengan bagian-bagian ini. Kita harus membalas komentar, tapi jangan juga asal-asalan, karena yang menonton itu bukan robot, yang komentar itu bukan robot. Maka usahakan supaya terus membalas dengan sesuai topik yang dibahas. Share juga ini sangat bagus. Ketika Anda menganalisa video Anda dan ternyata banyak di-share orang, itu juga sangat bagus, dan ini akan membuat algoritma YouTube banyak merekomendasikan video Anda. Dan juga penting sekali untuk selalu membuat judul yang menarik. Kadang setelah edit video langsung upload tanpa memikirkan judul yang menarik. Judul harus sesuai dengan deskripsi dan juga teks keywordnya, sehingga ini akan menjadi bagian untuk YouTube membaca video Anda dan kemudian ini bisa mendapat rekomendasi yang bagus. Ketujuh, perlu edit video sendiri atau bisa langsung upload aja. Nah, tentu banyak pemula ini takut dengan yang namanya edit video. Mungkin ya karena tidak punya pemahaman dasar tentang edit video. Tetapi jawaban yang paling sederhana, edit basic seperti potong jeda, tambahkan teks, dan juga intro sederhana itu tentu itu akan sangat membantu. Ya, inilah bagian perjuangan Anda. Sama saja kalau Anda mau menjadi seorang sopir yang berani bahkan berjalan dalam perjalanan yang jauh, tetapi Anda tidak mempelajari basic tentang kendaraan, sehingga rusak sedikit aja tentu Anda jadi bingung. Anda mencari bengkel, kalau jauh dari bengkel gimana? Untuk hal-hal yang bersifat basic Anda harus kuasai. Juga bisa Anda lakukan penambahan teks. Ya, ini kan akan lebih menarik karena poin plusnya ketika ada teks, apalagi kalau contoh Anda seperti saya sekarang ini membuat video tanpa wajah. Tentu salah satu strategi yang saya gunakan adalah memasukkan teks, dan juga bisalah intro sederhana yang sebenarnya bisa membantu untuk ketika di menit-menit awal, detik-detik awal penonton itu tertarik karena intro Anda itu cukup bagus. Kedelapan, berapa subscribe yang dibutuhkan biar bisa dapat uang? Umumnya kan orang bertanya tentang monetisasi. Ya, jawaban sederhana kan 1000 subscribe plus 4000 jam tayang dalam 12 bulan terakhir. Tetapi ketika berbicara tentang ini, sebenarnya terlalu jauh kalau Anda langsung fokus ke hal ini. Kenapa? Pertama, Anda bisa kecewa. Karena tentu sebagai pemula, sebaik apapun video Anda belum akan langsung mendapatkan views yang besar. Nanti akan ada waktunya kita tekuni itu bagaimana memonetisasi channel kita, karena kita sudah melihat perkembangannya. Karena pengalaman saya justru ketika terlalu fokus pada bagaimana bisa dimonetisasi, kualitas video menurun, konsistensi menurun, dan banyak hal. Karena ya mulai kecewa ketika melihat ada penurunan views. Tapi ketika ada satu video yang mulai rame, rame lagi. Jadi ujung-ujungnya nggak terbentuk yang namanya konsistensi. Tapi ya seiring waktu mulai belajar dan terus berubah. Kesembilan, gimana caranya ngelawan rasa malu ngomong di depan kamera? Nah, ini memang boleh dibilang hambatan klasik ya bagi pemula, apalagi bagi saya yang komitmen akan menampilkan wajah di depan kamera. Sebenarnya saya tidak terlalu terpengaruh dengan hal ini, tetapi untuk Anda yang mau menampilkan wajah di depan kamera tetapi malu, jawabannya adalah tips latihan contoh di depan cermin. Dan sekalipun Anda berhadapan dengan kamera, tetap Anda harus membuat skrip sederhana, minimal garis-garis besar dari apa yang akan Anda sampaikan, dan mulai dari video tanpa wajah dulu. Memang itu penting ya, paling tidak melatih kemampuan Anda berbicara dulu, memadukan antara apa yang Anda sampaikan dengan gaya tubuh Anda, karena percuma juga Anda sudah tampil di depan kamera, sudah berani, sudah pintar menyampaikan materi, tapi gestur tubuh Anda, gaya Anda dalam menyampaikan materi justru tidak menunjang, terlalu flat, dan ini akan membuat nilai dari video Anda sedikit menurun. Oke, pertanyaan terakhir, kalau gagal apa masih bisa lanjut? Nah, ini mental block terbesar. Jawaban ideal kan sebenarnya justru dari kegagalan ya kamu belajar. Dan YouTube bukan sprint, tapi ini maraton. Setiap kegagalan itu justru menjadi pembelajaran, bukan setiap kegagalan malah membuat Anda jadi makin tidak semangat dalam YouTube. Ketika video Anda gagal meraih viewers yang banyak, Anda kan bisa
bisa belajar apa yang menjadi penyebab kegagalannya. Oh, mungkin ternyata thumbnailnya kurang bagus. Dan mungkin Anda temukan di video yang lain, ini video banyak diklik, tetapi kok kenapa durasinya sangat-sangat rendah. Nah, di sini kan Anda juga bisa belajar dan melihat, oh ternyata memang isi videonya banyak yang masih kurang, entah karena seperti tidak ada hook, pembuka yang baik, atau mungkin terlalu bertele-tele. Padahal sebenarnya materinya bagus, tapi terlalu bertele-tele dalam penyampaian sehingga membuat ya video Anda kurang diminati. Ini semua bisa menjadi pembelajaran. Jadi ingat, kegagalan itu jangan jadikan sebagai penghalang, tetapi kegagalan itu dijadikan sebagai suatu pembelajaran. Sekali lagi ingat, YouTube bukan sprint, tapi maraton. Istilahnya kan kalau sprint sekali saja Anda melakukan kesalahan, 90% itu mungkin Anda sudah gagal. Tapi kalau maraton, Anda mungkin sekali-sekali bisa ketinggalan 5-10 meter, bahkan mungkin 20 meter. Tapi seiring waktu Anda menemukan ritme berlari Anda yang baik, biasanya Anda bisa menang. Dan lihat saja, kalau maraton orang itu biasanya tidak terburu-buru, tidak sama ketika lagi sprint. Jadi filosofi ini penting untuk Anda pahami. YouTube bukan sprint, tapi maraton. Oke, sobat YouTuber pemula, terima kasih buat Anda yang sudah nonton sampai di bagian ini. Terima kasih Anda yang terus dukung channel ini. YouTuber pemula, semua ada awalnya. Mulailah dari sekarang.